Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya yang begitu besar kepada sobat semuanya. Kembali berjumpa dengan channel Baiti Jannati. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang Ramadan yang baru saja telah berlalu meninggalkan kita. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala beliau berkata, qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata, sebagian salaf berkata, dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Maka Masya Allah, sungguh para salaf yang terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka bersungguh-sungguh berusaha untuk bertemu dengan Ramadan, dan mereka bersungguh-sungguh untuk mengisi Ramadan dan merasa kehilangan ketika berpisah dengan Ramadan. Ketika Ramadan berpisah, tentu orang yang beriman akan merasa sangat kehilangan, sobat. Mereka kehilangan rasa bahagia yang tidak tergantikan ketika melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah dan amal kebaikan selama bulan Ramadan. Tidak sedikit dari para ulama dan orang saleh yang mengungkapkan kesedihan dan tangisan karena telah berpisah dengan Ramadan. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata, kaifa la tajri للمؤمن على فراق دموع ولا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع. Imam Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, bagaimana bisa seorang mukmin tidak menetes air matanya ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Sobat, kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya dibukakan pintu seluas-luasnya ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang tidak dimiliki oleh 11 bulan yang lainnya. Tentu kita kehilangan momentum ini atas ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbaru faqala amin 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 ma kunta tasna'u hadha qala li jibrilu رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Kemudian beliau mengucapkan sebanyak 3 kali amin. Kemudian beliau ditanya oleh sahabat beliau, wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan ini sebelumnya. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, sungguh sangat merugi seseorang yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah. Sobat, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita saksikan bersama-sama
Masjid-masjid dimanapun berada selalu penuh dengan jamaah. Mulai sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terkhusus di subuh dan isya, Masya Allah, kaum muslimin berbondong-bondong untuk menuju masjidnya Allah, melaksanakan sholat subuh dan sholat tarawih yang bersamaan dengan sholat isya. Seperti inilah yang harus terus kita jaga, tidak hanya di bulan Ramadan. Di 11 bulan yang lainnya, sholat berjamaah harus wajib, terkhusus bagi laki-laki di masjid. Kenapa di waktu subuh di bulan Ramadan bisa? Kenapa ketika isya di bulan Ramadan bisa? Tetapi di bulan-bulan yang lainnya tidak bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mungkin di bulan Ramadan ini, sobat semuanya, ketika subuh, orang sekalian melaksanakan sahur. Ketika isya, ada kepentingan tarawih di situ. Padahal sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan, ditekankan. Sementara sholat isya dan subuh itu sendiri hukumnya adalah fardu ain untuk berjamaah di masjid. Seharusnya kalaupun sholat sunnah saja bisa dilakukan di masjid, maka di 11 bulan berikutnya, maka kita harus lebih mampu lagi untuk terus-menerus istiqomah sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi seorang laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal 'isya walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Tidak ada satu sholat pun yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dua sholat itu, maka mereka akan datang untuk mengerjakan dua sholat itu walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sobat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah selain berjamaah sholat di masjid, juga di bulan Ramadan kita saksikan kaum muslimin banyak membaca, menghafal, mengamalkan dan merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ini seharusnya pula tertanam dari diri kita di 11 bulan berikutnya. Karena demikian besar pahala dan keutamaan membaca Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka jadikan bulan Ramadan yang telah berlalu kemarin menjadi tempat penggemblengan latihan kita untuk mengarungi 11 bulan berikutnya. Puasa-puasa sunnah, infak sedekah, sholat sunnah, membaca Al-Quran harus kita lakukan di bulan-bulan berikutnya, agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan istiqamah bagi seorang hamba. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.